Kitab Fikih Sunnah Al-Masajidu, yaitu masjid, keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama, mimma ikhtassallahu bihi hadhil ummah, di antara keistimewaan yang dikurniakan Allah kepada umat Rasul ini, yaitu ayyaj'ala lahal arda tahuran wa masjidan, yaitu Allah menjadikan bumi sebagai tempat bersuci dan sebagai tempat solat mereka. فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. Sehingga siapapun di antara umat Islam yang menjumpai waktu salat telah tiba, hendaknya dia menunaikan salat dimanapun dia berada. Qala Abu Dzarrin, qultu ya Rasulullah. Dari Abu Dzar dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu masjidun wada'a fil ardi awalan, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-masjidul haram, itu masjid haram. Qultu thumma ai, kemudian apa ya Rasul? Qala thumma al-masjidil aqsa, yang kedua adalah masjidil aqsa. Qultu kam bainahuma, aku bertanya berapa lama jarak pembangunan kedua masjid itu? Beliau menjawab, arba'una sanatan, 40 tahun. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, aynama adrakat kas-salata fasalli fahuwa masjidun, wa aynama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjidun. Ya, di tempat manapun kalian menjumpai waktu salat, maka salatlah di situ, karena tempat itu dapat dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, fakulluha masjidun, sebab seluruhnya masjid. Hadis riwayat rawahul jamaah, yakni Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah wa Ahmad. Faslu bina'iha. Selanjutnya kita masuk kepada keutamaan membangun masjid, ya. Yang pertama, an Utsman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Utsman, Rasul bersabda, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhillahi banallahu lahu baitan fil jannati. Barang siapa membangun sebuah masjid hanya mengharap ridha Allah, dan maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Ya. Yang kedua, warawa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Bazzar bi sanadin sahih an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Bazzar meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas bahwa Rasul bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qitatin linidhiha banallahu lahu baitan fil jannati. Barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun hanya seperti sarang burung tempat meletakkan telurnya, maka Allah membangun untuknya sebuah rumah di surga, ya. Ad-du'a'u 'inda tawajjuhi ilaiha, yaitu berdoa ketika hendak berangkat masjid. Yasunnu du'a hina tawajjuhu ilal masjidi thumma bima ya'ti. Pada saat hendak berjalan ke masjid disunahkan agar berdoa dengan doa sebagai berikut. Yang pertama, qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min baitihi, Rasul ketika dia keluar dari rumahnya, beliau bersabda, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi, Allahumma inni a'udzu bika an adalla aw adalla. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku mohon lindungan kepadamu dari kesesatan dan disesatkan. Au azilla au uzallah, dari tergelincir dan digelincirkan. Au adlama au udlima, dari kezaliman dan dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau kebodohan atau dibodohi orang lain. Rawahu ashabus sunan wa sihhahu Tirmidzi, Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Selanjutnya yaitu Abu Daud, Nasa'i. Yang kedua, warwa ashabus sunan thalathati wa hassanahu Tirmidzi an Anas qala,
dari Abu Daud, Nasai dan Tirmizi meriwayatkan hadis berikut yang menurutnya sahih dari Anas. Beliau berkata, qala Rasul telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hasbuka hudita wa kufita wa wuqita. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi kecukupan, hudita engkau telah diberi petunjuk, wa kufita engkau telah dipenuhi, engkau telah tercukupi, wa wuqita engkau telah terpenuhi, wa tanha anhu syaitan dan setan menjauh darinya. Yang ketiga, rawahul Bukhari wa Muslim, dari Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila shalah, Rasul keluar untuk salati wa huwa yaqulu, kemudian Rasul dia berkata, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah berikanlah hatiku cahaya, dan wa fi basari nuran, pandanganku cahaya, wa fi sam'i nuran, pendengaranku cahaya, wa an yamini nuran, dari kananku cahaya, wa khalfi nuran, dari belakangku cahaya, wa fi asabi nuran, cahaya di urat sarafku, kemudian wa fi lahmi nuran, cahaya di dagingku, wa fi dami nuran, cahaya di darahku, wa fi sya'ri nuran, di rambutku cahaya, dan wa fi bashari nuran, dan juga cahaya di kulitku. Wa fi riwayatil Muslim, adapun di riwayat Muslim, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran. Riwayat Bukhari wa Muslim. Yang keempat, warawa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Majah wa hassanahu al-Hafidz. Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila shalah, jika seseorang itu keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalah, kemudian ia membaca, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamashi hadha fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sam'atan. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak pahala dan keberkahan yang pasti engkau tunaikan kepada orang-orang yang memohon, dan dengan hak perjalananku ini, sebab sesungguhnya aku keluar bukan bermaksud menyombongkan diri, bukan untuk mengingkari, bukan untuk riya, bukan pula untuk mendapatkan popularitas. Ya, wa kharajtu ittiqa'u sakhtuka, tetapi aku keluar karena takut terhadap murkamu dan terhadap ridhamu, wa ibtigha'a maradatika, as'aluka an taqadhini minan nar, aku berharap semoga engkau menyelamatkanku dari neraka dan mengampuni, wa an taghfir li dhunubi, mengampuni dosaku, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali engkau, wakkalallahu bihi 70,000 malikin yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi biwajhi hatta yaqdi salatahu, Ibnu Majah wa Ahmad. Maka Allah akan menugaskan kepadanya 70,000 malaikat supaya memohonkan ampunan baginya, dan Allah menghadapkan wajahnya kepadanya hingga orang itu menyelesaikan salatnya. Ya, selanjutnya yang keempat, ad-du'a 'inda dukhuliha wa 'inda al-khuruj minha, berdoa ketika masuk ataupun keluar masjid. Yasunnu liman arada dukhul al-masjid, disunahkan bagi yang ingin masuk masjid, ayyadkhila bi rijalihi yamni, agar dia masuk dengan kaki kanannya, lalu mengucapkan, wa yaqulu a'udzu billahil azim wa biwajhikal karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza arada al-khuruj, jika ia ingin keluar, kharaja birijalihi al-yusra, keluar dengan kaki kiri, wa yaqulu bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik, Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Yang kelima, fadlus sa'i ilaiha wal julusi fiha, yaitu keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalamnya. Ya,
Rawahu Ahmad wa Syaikhan an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Man ghada ila al-masjid wa raha a'addallahu lahul jannata nuzulan kama ghada waraha. Barang siapa datang ke masjid dan pulang dari masjid, maka Allah menjadikan jamuan surga baginya, yaitu setiap kali dia pergi dan pulang." Warawa Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi wa hassanahu. Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Tirmizi meriwayatkan. Wal Hakimi sahhahahu, dan Imam menurut Hakim adalah hadis sahih. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjid." Apabila kalian melihat orang yang terbiasa ke masjid, fashhadu lahu, maka bersaksilah untuknya, bil iman, bahwa dia adalah orang benar-benar beriman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat Taubah ayat 18, ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Yang ketiga, warawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi telah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah, masjid, untuk menunaikan liyaqadhiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan suatu kewajiban kepada Allah. Kanat khutuwatuhu, adapun langkah kakinya itu, yang satu, ihdaha tahuttu khati'atuhu, menghapuskan kesalahan dosanya, wal ukhra tarfa'u darajatahu, dan langkah kakinya yang lain mengangkat derajatnya. Selanjutnya, warawat Tabarani wal Bazzar bisanadin sahih, diriwayatkan oleh Tabarani dan Bazzar menurut sebuah hadis dengan sanad yang sahih. An Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda, Rasul bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid adalah rumah bagi seorang orang yang bertakwa, ya. Wa takaffalallahu liman kana al-masjida wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi. Allah memberi jaminan kepada orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, bahwa dia akan diberi ketenangan dan rahmat. Wal rahmata wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Kemudian juga akan diberi rahmat serta keselamatan ketika melintasi sirat atau titian di akhirat menuju keridhaan Allah sampai ke surga. Kemudian kita masuk kepada tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Rawal jamaah, Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud meriwayatkan an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjid," apabila kalian datang ke masjid, falyusalli sajadataini min qabli ay yajlisa, maka salatlah dulu 2 rakaat sebelum duduk, ya. Yang ketujuh, afdaluha, masjid-masjid yang diutamakan. Yang pertama, rawal al-Baihaqi, diriwayatkan oleh al-Baihaqi an Jabirin, dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwa Rasul telah bersabda, ya, "Salatun fil Masjidil Harami mi'atu alfi salatin." Salat sekali di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Wa salatun fi masjidi alfu salatin, dan salat dengan di masjidku atau Masjid Nabawi setara dengan 1.000 salat di masjid yang lain, ya. Wa fi Baitil Muqaddasi 500 salatin, adapun salat di Baitul Maqdis atau setara dengan 500 salat di masjid yang lain, ya. Warawa Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul telah bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu."
Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lain. Illa al-masjidil haram, kecuali salat di Masjidil Haram. Maksudnya salatku tadi di Masjid Nabawi. Wa salatun fil masjidil harami afdalu min salati fi masjidi hadha bi mi'ati salat. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 salat di masjidku ini. Rawahu Ahmad. Yang ketiga, warawal jamaah, diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu adalah Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud. Meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasuddur rihalu, janganlah kalian mengadakan perjalanan illa ila thalathati masajidin, kecuali ketiga masjid, yaitu al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjid hadza, Masjid Nabawi, wa Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Aqsa. Diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, wa Ibnu Majah.